Halo semuanya, pada KKN Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode ke-80 ini, kami dari kelompok 8, ditempatkan di Desa Temuwuh, Delingo, Bantul. Sebelum mulai membahas potensi desa yang dimiliki oleh Desa Temuwuh, kita akan perkenalan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama, William dari Prodi Arsitektur. Yang kedua, Mika dari Prodi Ilmu Hukum. Yang ketiga, Santo dari Prodi Ilmu Hukum. Selanjutnya, ada Cika dari Prodi Akuntansi. Danes dari Prodi Ilmu Hukum. Billy dari Prodi Informatika. Gesa dari Prodi Informatika. Darvin dari Prodi Manajemen. Vio dari Prodi Manajemen. Aldi dari Prodi Teknik Sipil. Dan yang terakhir Siska dari Prodi Ilmu Komunikasi. Mengingat kegiatan KKN Universitas Atma Jaya periode ke-80 ini masih dalam keadaan pandemi, maka kegiatan KKN periode ini masih dilakukan secara online. Di mana sih lokasi Desa Temuwuh? Desa Temuwuh terletak di Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Temuwuh berada di arah timur dari pusat kota Bantul. Desa Temuwuh terletak 1 km dari sisi utara Kecamatan Delingo. Selanjutnya bagaimana sih keadaan penduduk di Desa Temuwuh? Berapa banyak yang sudah bekerja? Berapa banyak pula yang masih pelajar? Berdasarkan website kependudukan.jogjaprof.go.id, jumlah total penduduk di Desa Temuwuh yaitu sebanyak 6.012 penduduk. Total jumlah penduduk Desa Temuwuh tersebut, terdiri dari 3.009 laki-laki dan 3.003 perempuan, yang mana artinya perbandingan laki-laki dan perempuan di Desa Temuwuh yaitu 50:50. Dari jumlah total penduduk sebanyak 6.012, terbagi menjadi 14 jenis pekerjaan. Yang pertama, mengurus rumah tangga sebanyak 428 orang. Kedua, pelajar sebanyak 743 orang. Ketiga, pensiunan sebanyak 6 orang. Belum bekerja sebanyak 77 orang. ASN sebanyak 33 orang. TNI sebanyak 3 orang. Tukang berkeahlian khusus atau mebel sebanyak 1.442 orang. Petani atau peternak sebanyak 2.030 orang. Karyawan BUMN atau BUMD sebanyak 3 orang. Karyawan swasta sebanyak 220 orang, wira swasta sebanyak 952 orang, tenaga medis sebanyak 7 orang, pekerjaan lainnya sebanyak 61 orang, Polri sebanyak 7 orang. Berdasarkan 14 jenis pekerjaan tersebut, didapati petani atau peternak dan tukang berkeahlian khusus atau mebel, merupakan profesi terbanyak yang ada di Desa Temuwuh. Pada tahun 2020 Global Trade Atlas mencatat jika ekspor furnitur dari Indonesia ke Amerika pada periode Januari hingga Mei tahun 2020 sebesar 582,11 juta dolar Amerika, meningkat hingga 51,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Industri mebel merupakan industri yang tepat dan menjanjikan di masa saat ini. Desa Temuwuh memiliki potensi besar untuk dapat masuk ke dalam industri mebel ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Kecamatan Delingo, terdapat daerah yang sudah lama dikenal sebagai penghasil mebel kayu. Daerah ini bernama Pendukuhan Klepu. Berbagai jenis mebel dapat diproduksi dari daerah ini, seperti lemari, rak buku, dan masih banyak lagi. Dengan ini kita dapat meningkatkan pendapatan penduduk Desa Temuwuh dari industri mebel. Apa aja sih jenis-jenis kayu yang cocok untuk mebel? Yang pertama, kayu jati. Kayu jati merupakan jenis kayu yang banyak ditemukan di daerah Pulau Jawa. Kayu jati mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan jenis kayu lainnya, yaitu dari segi kekuatan dan kepadatan kayu. Oleh karena itu kayu jati memiliki daya tahan rayap yang lebih kuat, pori-pori kayu jati lebih kecil, serta memiliki garis serat yang bagus dan halus. Yang kedua, kayu meranti. Kayu meranti biasa dikenal dengan sebutan kayu Kalimantan dikarenakan pertumbuhan pohon meranti tumbuh baik di daerah Kalimantan. Kayu meranti memiliki bahasa Latin yaitu Mahoni Filipina. Kayu meranti berwarna coklat kemerahan dan tidak memiliki garis urat.
Yang ketiga, kayu merbau merupakan kayu yang berasal dari daerah Maluku dan Papua. Kayu merbau dikenal sebagai kayu yang kuat dan dijuluki sebagai kayu besi. Kayu merbau berwarna coklat abu gelap dan merah coklat gelap dan memiliki urat yang hampir bergaris lurus. Yang keempat, kayu albasia atau yang dikenal dengan kata lain kayu sengon merupakan jenis kayu yang mudah ditemui di daerah tropis. Karakteristik dari jenis kayu albasia yaitu berbulu, dan berpori-pori, lunak, dan mudah patah. Sehingga pemanfaatan jenis kayu albasia tersebut digunakan sebagai bahan olahan dari produk triplek, stik es krim, korek api, pensil dan kertas. Yang kelima, kayu cendana dikenal sebagai kayu yang beraroma wangi. Pohon cendana hanya bisa tumbuh dengan tinggi sekitar 15 meter dan dengan diameter batang 30 cm. Karena memiliki aroma yang wangi, kayu cendana biasa digunakan sebagai bahan baku dupa. Adapun pemanfaatan dari jenis kayu cendana yaitu digunakan sebagai rempah-rempah, campuran parfum, dan aromaterapi. Pemanfaatan lain kayu cendana yaitu sebagai bahan bangunan, mebel, kerajinan, furnitur, dan karya seni lainnya. Kira-kira apa sih produk olahan mebel yang minimalis namun banyak peminatnya? Dan jawabannya adalah meja lipat. Meja lipat merupakan furnitur yang dapat dilipat dan disimpan dengan mudah. Dapat kita lihat pada saat ini, banyak sekali yang menggunakan meja lipat karena meja lipat sangat mudah untuk disimpan. Meja lipat yang bentuknya kecil banyak diminati oleh anak muda dan juga anak kos. Bentuknya yang kecil dan ringkas membuat meja lipat ini sangat mudah untuk diletakkan di mana saja. Berikut merupakan cara membuat meja lipat. Siapkan alat dan bahan, seperti kayu, sanding mesin, skrup, paku dan palu, cat kayu, bor, meteran, gergaji. Lalu selanjutnya mulai proses pembuatan. Yang pertama, memotong kayu atau triplek untuk papan meja lipat sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Gunakan gergaji untuk memotong kayu atau triplek dan pastikan ukuran yang dipotong sesuai dengan kebutuhan menggunakan meteran. Yang kedua, memotong kayu atau triplek untuk membuat kaki meja sebanyak 4 buah kayu dan memotong 2 kayu untuk menyatukan satu pasang kaki meja agar kaki meja lebih kokoh. Sama halnya dengan membuat papan meja, gunakan gergaji untuk memotong kayu atau triplek dan pastikan juga tinggi dari kaki meja dipotong sesuai dengan kebutuhan menggunakan meteran. Yang ketiga, menghaluskan permukaan papan meja dan kaki meja menggunakan amplas atau sanding mesin, agar permukaan papan meja dan kaki meja tidak terdapat serpihan-serpihan kayu yang akan bisa membuat serpihan-serpihan kayu tersebut menancap pada kulit kita. Yang keempat, pasangkan kaki meja yang sudah dipotong ke papan meja, gunakan engsel-engsel dan pasangkan pada setiap sisi bagian depan meja, lalu pasang engsel dengan kencang dan kuat menggunakan bor dan skrup. Pasangkan kaki meja di sisi engsel yang berlawanan dan pastikan kaki meja yang sudah terpasang bisa dilipat dan dapat memasang paku pada setiap keliling sisi menggunakan palu agar papan meja tidak terlepas dari kaki meja. Yang kelima, tahap terakhir adalah mewarnai atau mengecat meja lipat sesuai warna yang diinginkan, namun tidak sembarang cat cocok untuk diaplikasikan di kayu. Yang keenam, setelah cat sudah diaplikasikan, maka meja tersebut dikeringkan dengan cara alami dan didiamkan dengan suhu yang normal dan juga terik matahari yang tidak terlalu panas.